Di podcast kali ini kami menghadirkan orang yang cukup luar biasa, cukup lama juga bergelut di ranah gerakan rakyat. Beliau ini juga merupakan orang yang turut terlibat juga memperjuangkan demokrasi di masa Soeharto sampai di era reformasi hari ini, bahkan sampai hari ini juga masih tetap berjuang ya. Nah, Bung Ances, selamat datang di Rakyat Podcast. Ya, selamat siang. Siang, ya. Terima kasih banyak Bung sudah meluangkan waktu. Bung Ances sendiri sebenarnya sejak kapan sih kemudian mulai tertarik atau mulai terlibat langsung dengan proses gerakan rakyat, terlibat dalam proses aktivisme di Indonesia, Bung Ances? Ya, awalnya dari masuk kuliah, pertama kuliah di Universitas Samratulangi Manado, seperti itu. Saya sendiri kuliah di Manado itu tahun 1997, jadi udah lewat 96. Ah, bergabung dengan gerakan karena berkenalan dengan teman-teman yang mantan SMID, ex SMID yang waktu 9 tahun 6 97 itu lagi bergerak di bawah tanah, begitu. Jadi sistemnya bukan saya bergabung, tapi direkrut oleh mereka karena dulu gerakannya mereka kan PRD dan SM ini gerakannya bawah tanah, tidak boleh muncul. Jadi mereka pakai organ-organ taktis di kampus, kemudian saya bergabung di organ taktis itu. Akhirnya kemudian 1998 sampai 98 kemudian bergerak untuk penjatuhan Soeharto seperti itu. Iya Kalau Bang, sebagai orang yang pernah direkrut lah atau pernah terlibat di masa yang bagi kami kalau generasi muda hari ini ya bahkan berdiskusi pun paling ditodong pakai senjata ya waktu itu. Di masa-masa tahun 1997 itu kan mulai masuk juga masa-masa krisis ya di tahun 1998. Nah, Abang sendiri bagaimana sih merasakan hal itu atau bisa bisa tidak diceritakan kepada kami bagaimana kondisi pada saat itu? ya kalau kami dulu zaman mahasiswa kan berasa apalagi anak-anak perantauan ya, merasakan bagaimana kiriman dari orang tua, kemudian ketika kita mau magang segala macam itu sudah mulai sempit ruang-ruang seperti itu. Jadi secara intelektual yang mempertanyakan kenapa keadaan seperti ini dan informasi itu kemudian dicari misalnya dengan diskusi-diskusi yang dengan kelompok-kelompok yang rajin berdiskusi baik itu dengan teman-teman di SMID maupun dengan teman-teman di NGO seperti itu. Dan dari diskusi-diskusi itu kemudian menyimpulkan bahwa kita nggak bisa diam saja nih, harus disuarakan, harus bergerak seperti itu. Dan mulai itu tahun 97 mulai gerakan-gerakan di kampus Universitas Samratulangi terutama ya. Itu mulai dengan 10 orang mimbar-mimbar bebas di kampus dan beberapa ya ada instruksi PRT misalnya bikin kegiatan-kegiatan yang bentuknya mimbar bebas dan aksi-aksi yang kemudian bisa merangkul masa mahasiswa dan masa masyarakat seperti itu. Kita tahu secara bersama aksi-aksi mahasiswa atau mimbar-mimbar bebas itu pun tidak luput dari represif dan lain-lain lah. Nah, apa sih yang kemudian membuat bagi Bang Ances dan kawan-kawan ya, yang meyakini bahwa Soeharto itu harus dijatuhkan, Bang? Artinya di tengah dia berkuasa 32 tahun, kemudian dari fondasi sampai kalau kita bayangin rumahnya itu dipakai tank, senjata, bom begitu ya. Tapi kenapa generasi muda pada saat itu punya keinginan sekali bahkan berhasil menjatuhkan Soeharto itu, Bang? Ya Soeharto kan memang rejim otoriter ya, diktator militerisme. Kedua, ketika Soeharto itu demokrasi tidak berjalan, partai politik dibatasi. Dan ketika kita tahu partai politik dibatasi dan ada peristiwa kuda tuli pada waktu itu, kesimpulannya adalah Soeharto memang tidak ingin menjalankan sistem demokrasi karena dia terlalu mengintervensi partai politik yang dibangun oleh sipil, terutama dia PDI bukan PDIP ya, dulu masih PDI seperti itu. Dan karena serangan terhadap PDI kan kemudian pro demokrasi berusaha, ayo jangan sampai nih terjadi pembungkaman karena sebelum-sebelumnya Soeharto sudah membungkam pers media waktu itu. Misalnya ada kasus pemberedelan Tempo, ada berapa banyak lah media diberedel karena sifat kritisnya seperti itu. Kemudian kan selain gerakan yang masif kemudian diikuti dengan
berbagai apa ya tadi ya pemberedelan, represif, kriminalisasi dan lain-lain. Kalau saya membaca beberapa artikel kan tidak mungkin Soeharto itu akan jatuh kalau tidak ada organisasi politik yang kemudian dibangun atau semacam partai politik yang revolusioner, partai politik yang bisa memimpin masa pada saat itu. Sama kita misalnya melihat keadaan saat ini. Misalnya contoh kasus perlawanan Gen Z ya saat ini mulai dari di Chili yang kemudian akhirnya jadi presiden, Pak mahasiswa jadi presiden lah, jadi ikut pemilu. Kedua ada gerakan di Nepal misalnya yang kemudian Gen Z juga butuh alat politik untuk berkuasa, mengambil kekuasaan itu untuk memperbaiki. Dan terakhir misalnya di India, misalnya Partai Kecoa, walaupun itu satire, tapi keresahan apapun dari contoh-contoh itu, keresahan apapun akan membentuk alat-alat perjuangan mereka, terutama alat perjuangan politik, karena kebijakan ekonomi ini berkaitan dengan kebijakan politik. Situasi ekonomi ini berkaitan dengan kebijakan politik, sehingga ketika berjuang secara politik ya kita perlu alat politik yang bisa mendorong perubahan. Kalau kita cuma gerakan mahasiswa saja itu tidak cukup, dan itu mungkin juga ketika pelajaran dari PRD adalah dari 98 adalah ketika gerakan mahasiswa justru terkurung di gerakan moral bukan di gerakan politik, dan itu perdebatannya kalau di Jakarta itu waktu Semanggi ya, karena seperti Semanggi saya di Jakarta itu alat politik itu nggak ketemu soal alat perjuangan politik bersamanya, sehingga akhirnya perjuangan itu diserahkan lagi ke partai-partai borjuis atau partai-partai yang kemudian masih ada sisa-sisa orde barunya seperti itu, dan itu menjadi hambatan ketika kita menjalankan reformasi setelah apa ya 28 tahun kita mereformasikan diri kan, berusaha mereformasi Indonesia seperti itu. Nah ini yang jadi pelajaran, justru jadi pelajaran di gerakan Gen Z di luar negeri. Mereka lebih sadar punya alat politik. Waktu lalu kesadaran punya alat politik itu dilakukan paling maju oleh Partai Rakyat Demokratik begitu, karena itu lahir dari kalangan intelektual di kampus dan kelas menengah ke bawah lah, karena rata-rata PRB waktu itu kan di kampus-kampus negeri di seluruh Indonesia, hampir di 17 provinsi kalau nggak salah itu ada SNID, ada PRD-nya yang kemudian rata-rata dari mahasiswa ya kampus negeri. Kampus negeri ini kan rata-rata ya kelas menengah ke bawah lah, yang elit-elit, kecuali sekolah-sekolah elit atau kampus-kampus elit. Nah, tapi rata-rata ini lahir dari kelas-kelas sosial yang terdidik seperti itu, dan kesadaran kalau kelas sosial terdidik waktu itu ya belum banyak, hanya segelintir orang, dan salah satunya PRD begitu yang dibentuk oleh gerakan mahasiswa yang sedang bergerak bersama rakyat seperti itu. Kalau melihat pelajaran teman-teman di 98 kan dari Bung Ancis dan kawan-kawan, bahwa untuk sekedar, bukan sekedar untuk menjatuhkan Soeharto saja, mereformasi keadaan, itu juga butuh partai politik. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini ketika orang berteriak revolusi, tapi saya melihatnya ketiadaan kepemimpinan politik maupun ketiadaan ideologi yang jelas begitu, Bung Ancis. Ya, kan dari 98 sebetulnya mahasiswa itu teriaknya revolusi, tidak ada reformasi. Seperti itu. Jadi ketika di kelas menengah atas elit merasa gerakan sudah kuat, justru yang muncul adalah ide-ide reformasi seperti itu, yang karena yang punya akses media massa dan media mainstream itu kan kelas menengah, intelektual kelas menengah ke atas ya, atau yang kemudian kita sering sebut ya kelas intelektual borjuis kecilnya yang lebih punya ruang di media-media besar. Karena juga kalau kita harus ingat bahwa revolusi ini kan merubah tatanan, karena tatanan ekonomi dan politik. Dan secara ekonomi misalnya kelas-kelas yang sedang kelas menengah atas ini takut perubahan yang ekstrim, biasanya begitu. Dan ini juga terjadi ketika gerakan mahasiswa dari 98 sampai sekarang lah. Rata-rata kemudian semua teriak revolusi, semua gerakan mahasiswa pasti ngomong revolusi. Tapi revolusi apa memang itu yang uh, jadi PR lah untuk gerakan, mau seperti apa sih revolusi kita seperti itu. Jangan lagi kemudian dibajak lagi oleh elit politik borjuis yang sedang menikmati situasi saat ini, kemudian dipelintir lagi jadi reformasi jilid 2 misalnya. Kan reformasi jilid 2 ini lahir bukan dari kalangan mahasiswa, tapi dari
kelompok-kelompok kelas menengah atas lah, kelas menengah borjuis kecil ini yang kemudian dia merasa butuh perubahan, tapi perubahannya jangan ekstrim kayak gitu. Harus ada reformasi jilid 2. Nah, reformasi ini adalah sebetulnya bentuk pengalihan dari revolusi, bentuk pembajakan istilah reformasi ini. Dan itu harus dipahami oleh gerakan mahasiswa atau gerakan rakyat. Ketika ingin perubahan politik, ya harus revolusioner, harus progresif, harus punya alat politik, terutama untuk gerakan seperti itu ya terkoordinasi dengan baik, yang terbangun dengan baik dengan bukan hanya ideologinya saja, tapi alat politiknya juga harus mendukung untuk melakukan perubahan itu. Karena kalau bicara revolusi berarti kita harus siap mengatur negara, harus menjadi bagian dari kekuasaan baru yang kemudian harus butuh birokrasi, butuh kepemimpinan di situ, yang kemudian bisa menjalankan proyek-proyek program yang memang berbeda dengan kekuasaan sebelumnya seperti itu. Artinya untuk melakukan kerja-kerja revolusi itu tidak gampang ya. Kita membutuhkan kerja-kerja politik yang panjang dan membutuhkan alat politik yang ya apalagi kita melawan sistem yang ya dia punya alat politik, dia terkonsentrasi, terpusat, dia punya komando, bahkan punya panglima, punya jenderal begitu ya Bang ya. Artinya melawan sistem seperti itu kita butuh juga alat politik yang kuat, yang setara lah dengan alat politik musuh ya. Dalam refleksi peristiwa Kuda Tuli waktu itu kan kantor Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP waktu itu diserang, kemudian teman-teman PRD di ini ya dijadikan kambing hitam. Nah situasi hari ini kan juga kita melihat hampir mirip ya, walaupun tidak ada partai politik yang mungkin sama dengan PRD yang lama ya, tapi hampir rata-rata karakter partai politiknya sudah hampir semua sama ya, nggak ada yang alternatif ya. Bagaimana sih kita merefleksikan peristiwa Kuda Tuli ini dengan kondisi saat ini? Karena kalau saat ini kan kita melihat pernyataan presiden itu jurnalis dianggap londo ireng kan, jurnalis sama LSM dianggap londo ireng. Kemudian juga situasi hari ini banyak teman-teman abang juga yang kemudian menyeberang ke kekuasaan. Bahkan menyeberangnya ini cukup cukup apa ya, cukup ekstrim ya, karena dia dari dialektika yang maju kemudian kalau bercanda teman-teman di sini itu dialektika yang mundur begitu. Kok bisa yang tadinya menentang pelaku pelanggaran HAM, tapi kemudian bergabung dengan pelaku pelanggaran HAM. Ya kan untuk saat ini misalnya pemerintahan atau rejim Prabowo ini kan belum se ekstrim lah di Orde Baru misalnya melakukan membredel media, tapi dia membuat sekarang sistemnya adalah membuat tandingan narasi kan seperti itu, tandingan narasi yang kemudian jadi bahan bisa kita nilai sebetulnya narasi ini nyambung nggak dengan kenyataan kan seperti itu. Nah ini yang terjadi saat ini. Jadi kalau sedang kelihatannya sih sedang kelihatan konsolidasi yang ke arah kekuasaan Orde Baru, konsolidasi kekuasaan ya. Tapi kejadiannya belum se ekstrim itu. Walaupun misalnya eh, pemerintahan sekarang itu mendorong ya militer lebih banyak berperan, yang kemudian ditakutkan militer ini akan gagal dalam eh, menjamin demokrasi di Indonesia kalau terlalu banyak peran militer seperti itu kan yang ditakutkan karena militer masuk di ekonomi berarti ya sama apa bedanya nanti bangsa kita kan dengan VOC kan begitu banyak kan mulai dari urusan sipil ada militer segala macam dan ada kalau kata Mahfud MD kan akhirnya ada benturan nih kalau ketika ada jadi masalah misalnya kasus korupsi oleh jenderal segala macam itu yang bertugas di lembaga sipil mau ditarik mana ke pengadilan sipil atau mau ditarik ke pengadilan militer misalnya. Nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan apa struktural di struktur negara kan. Nah ini mungkin ya yang akan kita rasakan adalah dampak kebijakan yang secara langsung dirasakan masyarakat, misalnya harga-harga naik, yang seperti itu yang akan lebih dulu dirasakan. Atau kebijakan yang tidak tepat akan berimbas pada ekonomi produksi kita, misalnya produktivitas menurun, pabrik banyak tutup, banyak PHK. Itu yang akan jadi uh, apa bara api yang akan kemudian
rakyat menilai kemampuan dari pemerintahan. Kalau kawan-kawan soal yang dulu bagian dari PRD, bagian dari gerakan reformasi masuk pemerintahan itu kan bicara apa apakah mereka bisa memaksimalkan ruang 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 yang tanggung yang diberikan oleh pemerintah yang saat ini juga akan tarik menarik dengan kepentingan oligarki. Nah, itu yang kita harus cermati baik-baik apakah bisa uh, membendung oligarki yang begitu kuat atau tidak untuk dalam kebijakan pemerintah, terutama di lembaga yang mereka pimpin atau lembaga yang mereka pegang seperti itu. Kondisi hari ini Bang Ances kan tentu juga banyak problem yang kita hadapi saat ini ya, misalkan di Maluku Utara aja program hilirisasi nikel ini juga berdampak pada berbagai hal ya, sektor lingkungan, kemudian ada teman-teman buruh yang hari ini juga diperhadapkan dengan RKAB yang pada akhirnya beberapa perusahaan tambang di Maluku Utara juga memutasi bahkan mem-PHK berbagai buruhnya. Sekarang itu informasinya udah hampir ratusan buruh di Wedabai yang kemudian di PHK dan dimutasi, bahkan akan meningkat terus-menerus. Dan secara nasional juga problemnya begitu banyak, mungkin di Sulawesi juga demikian. Nah, kemudian Bang Ances kembali lagi tadi bahwa sebagian generasi muda pada saat ini atau kelompok-kelompok yang bergerak secara rimpang ini juga menginginkan satu keadaan yang lebih baik. Ini semua perlawanan terjadi ada yang secara alamiah. Secara alamiah apa? Karena faktor-faktor ekonominya secara fundamental terganggu. Kalau pakai dasar kemanusiaan manusia misalnya, esensinya kan bertahan hidup. Ya kan? Kalau dia proses bertahan hidupnya terganggu secara masif ke masyarakat ya pasti akan ada perlawanan. Dulu kalau kita belajar kan, sedangkan orang pegang tangan kita kuat-kuat, tapi pasti kita merontak, ya kan? Melawan, artinya berontak seperti itu. Nah, situasi itu yang akan menentukan kondisi-kondisi ekonomi politik itu yang akan menentukan progresivitas butuh butuh progresivitas seperti apa sih perlawanan kita seperti itu. Untuk saat ini masih dalam persepsi masyarakat itu mahasiswa yang paling depan untuk melakukan perubahan atau kaum muda Gen Z, apalagi kaum kaum kelas menengah yang terdidik ya, karena secara ekonomi politik kebijakan pemerintah itu berdampak lebih parah ke kelas menengah ke bawah seperti itu. Kelas menengah ini yang paling rentan menurut analis ekonomi ya. Karena kalau kelas bawah masih ada program bantuan untuk kemiskinan ekstrim. Tapi untuk kelas menengah ini jaminannya nggak ada seperti itu. Kelas menengah ini sangat bergantung sama gaji, ya gaji yang terutama untuk pegawai-pegawai ya kan yang kerja kantoran dan kerja kayak tadi di tambang yang tadinya upahnya itu memang ini tiba-tiba hilang. Dan kebijakan-kebijakan ini dia harus dianalisis dengan baik karena faktor-faktor ini saling berhubungan. Misalnya kayak tadi kasus tambang nikel misalnya itu kan kebijakan pemerintah lewat LKB yang kemudian investasi Cina, pemerintah Cina terutama marah karena melanggar kontrak perjanjian belum selesai, satu ini belum selesai, tiba-tiba ada perubahan. Walaupun dalam retorika pemerintah misalnya RKB itu untuk menjamin kedaulatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh negara. Hanya saja kan dalam perjanjiannya itu kenapa tidak dari awal misalnya, sehingga kita dapat investasi yang benar-benar paham bahwa ini ada tahapan kita harus sampai 51% saham misalnya. Nah itu kan tidak ada di konsep kita yang dengar, sehingga yang kita dengar akhirnya cuma investor tiba-tiba lari, terutama dari China, terutama yang di nikel, itu di Sulawesi Utara udah 3 atau 4 smelter yang ditutup, dan ini akan terus terjadi karena memang China akan menarik teknologinya untuk tidak dibajak oleh kekuatan lain yang mereka miliki, karena itu cara kedaulatan mereka, kedaulatan negara mereka. Kalau teknologinya mereka bocor atau dimanfaatkan oleh kelompok lain itu akan menghilangkan kemampuan nasional mereka seperti itu. Nah ini yang terjadi di Indonesia. Jadi di Maluku Utara pun di Sulawesi pun ya semua hampir kemungkinan akan ditutup karena ada kekecewaan itu investasi dan ini memang akan berbahaya. Kedua soal serikat buruh misalnya.
selama ini yang saya pelajari ya, kita ikut serikat buruh dulu beda kita waktu di FNPBI misalnya. Kita berusaha pabrik jangan sampai ditutup. Kita kalau konsepnya adalah mengambil alih atau uh, konsepnya bukan kalau dipecat yang penting dapat pesangon, bukan kali itu. Tapi bagaimana ini tetap berjalan mereka tetap bekerja karena pesangon itu bukan solusi seperti itu. Yang solusi adalah industri tetap berjalan karena negara maju itu sangat ditentukan industrinya berjalan atau enggak. Nah, itu yang harusnya mensiasati bagaimana transfer teknologi dan kesepakatan sejak awal dengan investasi harus jelas. Walaupun oligarki nggak mau semudah itu, apalagi oligarki dari barat kan. Oke dia kasih, tapi harus sesuai dengan kesepakatan dari awal. Kalau kalian melanggar ya tetap mau investor Cina, mau investor Amerika, kalau nggak ini tidak sesuai kesepakatan awal, mereka akan marah seperti itu. Revolusi ini bukan cuma hanya menjatuhkan kekuasaan lama, tapi dia harus membangun kekuasaan baru yang kemudian ya kita harus tahu bagaimana kondisi geopolitik, kita harus tahu bagaimana mengelolanya. Seperti itu, jangan sampai nanti berkuasa tidak tahu cara mengelolanya. Jadi kembali lagi pakai pola lama, apalagi birokrasi kita kan birokrasinya masih gaya lama, nggak mungkin dihabisi kan. Artinya itu harus jadi pembelajaran kita semua bahwa situasi saat ini entah mau gimana merubah ini atau bagaimana merangkul ke banyak kekuatan. Ya revolusi itu kan yang penting sistem kerakyatan ini bisa diterapkan dan kedaulatan kita terhadap sumber daya ini untuk kesejahteraan bersama itu bisa dikelola secara baik, bisa dimanfaatkan secara baik dan bisa dinikmati, tidak dikontrol oleh kepentingan-kepentingan asing atau dimonopoli oleh segelintir orang kan seperti itu yang orang akan atau kita akan bangun ke depan. Nah, perspektif ini juga harus dijadikan bahan refleksi atau bahan untuk menguatkan perjuangan kaum muda karena kaum muda bukan cuma teriak-teriak di jalan terus kemudian tidak siap ketika diberikan ruang berkuasa karena ada fakta di Nepal mau tidak mau kaum muda harus mengambil alih kekuasaan harus walaupun lewat pemilu ya akhirnya lewat pemilu dia berhasil berkuasa di Chile juga begitu akhirnya mereka ikut pemilu liberal kemudian akhirnya menang dan dia harus mengelola negara dan itu kan harus kita tahu cara mengelola negara itu bukan nggak main-main. Nah, perjuangan ini jangan dianggap cuma sekedar rekreasi kita yang penting kelihatan hebat heroisme turun ke jalan tapi kita harus siap kalau kemudian diserahkan kekuasaan oleh rakyat bagaimana untuk kita mengelola kan seperti itu yang harus jadi uh, kita jadi untuk belajar lebih banyak sebagai aktivis bukan sekedar cuma berretorika atau sekedar uh, kelihatan herois dengan megafon di tengah masa atau jadi jadi apa ya superhero sebagai individual tidak bisa seperti itu. Nah, ke depan itu kita lebih butuh banyak solusi gagasan untuk revolusi ini mau seperti apa. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh diskusi-diskusi terlibat langsung perjuangan dan bisa mendistribusikan kekuatan dengan baik agar kita uh, rakyat Indonesia yang bebas dari oligarki Indonesia yang tidak terikat oleh kepentingan kapitalisme global bisa dilaksanakan oleh kemampuan kita sendiri karena kita punya apa ya pemikiran atau kita udah mencoba untuk menerapkan itu untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi rakyat mengelola